Kesehatan reproduksi meliputi yaitu reproduksi dengan bantuan ya, assisted reproduction, ya. Kemudian aborsi, kemudian upaya kesehatan ibu dan kehamilan di luar cara alamiah, jadi hamil yang enggak alamiah ya, artinya buatan. Itu semuanya diatur pada pasal 74 ayat 3, 75 ayat 4, ya. Kemudian pasal 126 ayat 4, 127 ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009. Sekarang ruang lingkup berdasarkan konferensi ICPD ya di Kairo tahun 94. Ruang lingkup dari kesehatan reproduksi ya, untuk mulai kesehatan anak, ya saya lanjutkan ya. Jadi ruang lingkupnya di sini ya, kesehatan ibu anak, KB, pencegahan penambahan infeksi menular lewat seksual, termasuk HIV/AIDS, kesehatan reproduksi remaja, terus penanganan komplikasi aborsi, ya, masalah aborsi, kemudian masalah infertilitas, ya, kemandulan, kespro pada usia lanjut, deteksi dini kanker saluran reproduksi, dan kesehatan reproduksi lainnya, ya, seperti kekerasan seksual, sunat perempuan, dan lain-lain. Nah, di antara beberapa luar lingkup tadi, maka masalah penting ya itu ada 3 ya, yaitu masalah kesehatan ibu, infertilitas, dan aborsi. Ya. Jadi ruang lingkupnya kan banyak, tapi yang paling penting adalah kesehatan ibu, infertilitas, dan aborsi. Berdasarkan Undang-Undang 36 tahun 2009, pasal 126. Jadi upaya kesehatan ibu, ya yang ini kan tadi masalah penting kan 3 ya, kesehatan ibu, infertilitas, dan aborsi. Jadi upaya kesehatan ibu ditujukan untuk menjaga kesehatan ibu sehingga ya, tujuannya ini ya, mampu melahirkan generasi yang sehat, berkualitas, kemudian mengurangi angka kematian ibu. Jadi masalah kesehatan ibu di sini yaitu dia melahirkan ya generasi yang sehat berkualitas dan menurunkan angka kematian ibu. Jadi 2 dekade terakhir itu penurunan angka kematian ibu belum menunjukkan hasil yang diharapkan. Kemudian hak reproduksi, ya itu merupakan hak asasi manusia dan dijamin oleh undang-undang. Apa hak reproduksi itu ya? Mencakup apa? Yang pertama, menjalani kehidupan reproduksi dan kehidupan seksual. Kemudian menentukan kehidupan reproduksinya dan bebas dari diskriminasi, paksaan, dan atau kekerasan. Yang ketiga, menentukan sendiri kapan atau berapa sering ingin bereproduksi, jadi ingin punya anak atau tidak tadi. Kemudian memperoleh informasi, edukasi, konseling mengenai kesehatan reproduksi. Itu hak-haknya. Nah, kesemuanya itu tentu saja harus sesuai dengan norma hukum dan norma agama. Ya. Kalau di Indonesia ada norma agama. Bagaimana pemerintah menjamin hak-hak tersebut? Ya, yang pertama, pemerintah wajib menjamin ketersediaan sarana informasi dan sarana yankes reproduksi. Jadi sarananya harus disediakan. Kemudian setiap yankes reproduksi yang bersifat promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif termasuk reproduksi dengan bantuan, ya, assisted reproduction. Ya, kalau pada kasus infertilitas perlu reproduksi dengan bantuan. Kemudian pelaksanaan pelayanan kesehatan reproduksi dilakukan dengan tidak bertentangan norma agama dan undang-undang, ya, tadi sudah saya sebutkan. Dan yang terakhir yaitu ketentuan mengenai reproduksi dengan bantuan, ya, asisten reproduksi. Jadi dibantu ya, mungkin mengalami infertilitas.
Nah, dari berbagai aspek tentang kesehatan reproduksi, ya ini tadi ya, 3 hal yang jadi masalah tadi ya, yaitu masalah aborsi, kemudian teknologi reproduksi buatan, dan keluarga berencana. Oke ya, kita bahas satu-satu ya. Aborsi. Jadi aborsi itu apa? Aborsi itu keluarnya atau dikeluarkannya, baik keluar sendiri ya, atau dipaksa keluar, hasil konsepsi dari kandungan seorang ibu sebelum waktunya. Jadi belum waktunya dia melahirkan sudah dipaksa keluar ya, atau keluar dengan sendirinya, itu aborsi. Oleh karena itu aborsi ada yang spontan, ada yang buatan. Ya. Kalau yang dikeluarkan itu berarti buatan. Ya. Lah, aborsi spontan itu mekanisme alami, ya, keguguran. Sedangkan aborsi buatan, ya, itu disebut juga terminasi kehamilan, ya, pengakhiran kehamilan. Ada 2, yaitu ada yang legal dan ada yang ilegal. Nah, ini kapan dikatakan legal, kapan dikatakan ilegal, ya. Legal, ya. Dikatakan legal jika dilakukan oleh tenaga kesehatan medis yang berkompeten, ya. Kemudian berdasarkan indikasi medis. Jadi harus ada indikasi medis dan tenaganya kompeten. Yang kedua, dikatakan legal jika ada persetujuan ya suami istri. Kemudian legal ya, yaitu pengguguran dengan indikasi medis. Jadi harus indikasi medis ya. Itu adalah syarat dikatakan legal ya, tenaga kesehatan medisnya kompeten, persetujuan suami istri dan indikasi medis. Akan tetapi ada beberapa tindakan ya, indikasi medis tapi tidak bisa dilakukan aborsi buatan, ya, bisa dikatakan ilegal. Gitu ya. Jadi tidak semua yang sesuai indikasi medis itu bisa dilakukan aborsi. Nah, ada syarat-syarat lain ya di samping 3 tadi ya. Tenaga kompeten, suami istri, dan indikasi medis. Itu ada syarat yang lain. Ya. Syarat yang lain yaitu yang pertama aborsi hanya dilakukan dengan sebagai tindakan terapi. Ya. Jadi tujuannya untuk tujuan terapi. Yang kedua ya disetujui oleh 2 orang dokter yang kompeten. Jadi yang dokter kompeten itu harus setuju minimal 2. Kemudian dilakukan di tempat pelayanan kesehatan yang diakui secara utuh. Jadi memang ada tempat-tempat khusus yang memang diakui ya oleh pemerintah untuk melakukan aborsi. Nah, itu syarat tambahnya. Sekarang yang ilegal, kapan ilegal ya? Jadi tidak kompeten ya, di luar cara medis ya, tanpa persetujuan suami istri ya. Kemudian sering juga dilakukan tenaga medis tapi tidak ada indikasi medis. Jadi syarat-syarat tadi harus terpenuhi baru dikatakan legal. Nah ini beberapa undang-undang berkaitan dengan aborsi, yaitu Undang-Undang Nomor 23 tahun 92 menyebutkan dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janin. Jadi untuk menyelamatkan jiwa. Ada indikasinya itu ya, pasal 15 indikasinya menyelamatkan jiwa dan janin. Yang kedua, ya, dipertegas oleh Undang-Undang Nomor 36 2009 ya, setiap orang dilarang melakukan aborsi. Jadi memang harus ada syarat-syarat yang ketat. Nah ini ya tindakan medis tertentu ya, atau aborsi yang dimaksud hanya dapat dilakukan, jadi tidak semua orang ya bisa melakukan aborsi. Apa? Yang pertama perkecualiannya ya, berdasarkan indikasi medis tadi, ya. Kemudian tenaga kesehatan yang kompeten, disetujui seorang istri, dan pada sarana kesehatan tertentu ya tadi sudah.
Larangan aborsi ini dikecualikan berdasarkan satu indikasi kedaruratan. Ya, kalau darurat, apa-apa ya. Sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan atau janin, ya, yang menderita penyakit genetik berat atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan. Nah, itu enggak apa-apa. Nah, itu indikasi-indikasi medis. Kemudian kehamilan akibat perkosaan, ya, yang dapat menyebabkan trauma, itu bisa dilakukan aborsi. Tapi ada syaratnya ya. Jika tindakan pengecualian terhadap aborsi terpaksa dilakukan, ya, beberapa persyaratan yang harus dipenuhi adalah sebelum kehamilan berumur 6 minggu, ya, termasuk yang karena perkosaan tadi ya, dihitung dari HPHT-nya, kecuali dalam keadaan darurat yang lain ya. Jadi kalau normal-normal saja, umurnya kurang dari 6 minggu, ya, atau 1 bulan 2 minggu. Ya. Oleh tenaga kesehatan yang kompeten tadi, ya, ada sertifikatnya, ada izin suami istri, ya, kecuali korban perkosaan, ya, tidak membutuhkan izin suami. Kemudian pada pelayanan kesehatan yang memenuhi syarat ditetapkan oleh kementerian. Ya. Ini sanksi pidananya untuk aborsi yang ilegal, ya, pasal 75 ayat 2, yaitu pidana 10 tahun dan denda paling banyak 1 miliar. Nah, sekarang masalah kedua, yaitu teknologi reproduksi buatan. Jadi selama 3 dasar terakhir, ya, teknologi ini sangat berkembang, ya, sehingga ada istilah bayi tabung atau cloning, ya. Kedua, metode ini merupakan metode di luar kehamilan alamiah, ya, artinya tadi assisting reproduction, ya, dengan bantuan, yaitu eh, teknologi reproduksi buatan atau TRB. TRB merupakan teknik di mana oosit, ya, sel telur pada perempuan tadi dimanipulasi, ya, ditabung, ya, kemudian diberi sperma di situ. Kemudian setelah dia agak besar, cukup memenuhi syarat dimasukkan atau ditanamkan lagi ke rahim ibu. Jadi saat pembuahannya itu di luar, ya, memenuhi syarat baru dimasukkan lagi, ditanamkan ke rahim. Ya, jadi TRB ini merupakan upaya yang dilakukan suami istri. Ya. Jadi harus suami istri, ya, enggak boleh misalnya seorang wanita pengen hamil tanpa suami, nggak bisa. Yang masalah untuk mengalami kehamilan secara alamiah. Jadi harus dengan buatan baru dia berhasil. Nah, ini syaratnya ya, harus upaya yang terakhir. Ya. Misalnya sudah diobati segala macam hal tidak bisa baru boleh ya. Kemudian dipelopori oleh Louis Brown ya, tahun 78. Pada saat itu kegagalannya tinggi ya. Nah, pada akhir abad 20 ada lagi istilah cloning ya. Jadi kalau cloning ini inti selnya ya, tidak dari oosit. Ya. Tapi sampai saat ini belum dicoba ke manusia ya, hanya pada domba. Tidak pada sel telurnya diambil dari inti dari sel. Ya. Jadi ada yang kontroversi sampai saat ini, ada yang setuju, ada yang tidak ya, baik dari segi agama, etik maupun hukum ya. Nah ini ketentuannya ya, PRB. Jadi ketentuannya atau syaratnya tadi sudah saya sebut ya. Yang pertama adalah PRB ini upaya terakhir ya. Kemudian hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah. Jadi tidak boleh misalnya istri pakai bank sperma, ya, spermanya entah siapa, ya,
Nah, ya, ada beberapa negara yang membolehkan, kalau di Indonesia nggak boleh ya. Jadi harus istri yang sah ya. Rahimnya juga rahim istri ya, nggak boleh sewa rahim. Kemudian dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berwenang. Nah, ini yang terakhir ya, yaitu masalah KB. Jadi keluarga berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan. Ya. Jadi untuk mengatur kehamilan ya, mulai promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Jadi sebenarnya KB itu untuk mengatur kehamilan. Tujuan akhirnya keluarga berkualitas. Di Indonesia itu sejak tahun 70 ya sampai saat ini, kemudian berbagai cara KB, mulai dari hormonal ya maupun tradisional ya, pakai mekanik, susuk dan seterusnya. Atau MOW ya, sterilitas ya, baik vasektomi, tubektomi. Dari segi hak asasi manusia, maka seyogyanya segala jenis tadi ya, itu harus ditawarkan dan mendapat persetujuan dari pasangan suami istri. Jadi nggak boleh memaksa pasangan suami istri, oh ini harus hormon, nggak boleh ya. Terserah suami istri untuk memilih yang mana. Hukum etika KB di Indonesia itu diatur Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 ya, tentang perkembangan pendudukan pembangunan keluarga. Itu menggantikan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 92. Jadi kebijakan KB ya sebagaimana dilaksanakan untuk membantu calon atau pasangan suami istri dalam mengambil keputusan ya, mewujudkan hak reproduksi, hak punya anak atau tidak tadi ya, hak untuk melanjutkan keturunan atau tidak. Apa itu ya kebijakannya? Satu tentang usia ideal perkawinan, kemudian usia ideal untuk melahirkan, jumlah ideal anak ya, jumlahnya berapa, kemudian jaraknya, ya, jarak ideal kelahiran dan penyuluhan tentang kesehatan reproduksi. Itu kebijakan KB ya, mulai usia ideal dari perkawinan, usia ideal melahirkan, jumlah ideal anak, jarak ideal kelahiran anak, dan penyuluhan kesehatan reproduksi. Kebijakan KB ya bertujuan untuk, jadi KB ini tujuannya untuk apa sih? Tadi sudah saya sebut ya, yaitu mengatur kehamilan, menjaga kesehatan ya, kemudian meningkatkan akses, meningkatkan partisipasi dan kesertaan pria terutama ya. Kemudian mempromosikan penyusuan bayi ya, ASI itu ya. Kalau ASI biasanya bisa menjarangkan jarak kehamilan. Nah, upayanya apa? Yang pertama, meningkatkan keterpaduan atau praserta masyarakat. Kemudian yang kedua, pembinaan keluarga. Dan yang ketiga, pengaturan kehamilan. Dengan memperhatikan ya agama tentu saja, kondisi peran sosial dan budaya. Jadi upaya-upaya tersebut harus sesuai dengan komunikasi, informasi, dan edukasi. Ya. Kemudian pengaturan kehamilan adalah upaya untuk membantu pasangan suami istri melahirkan pada usianya ideal, jumlah anaknya ideal, dan jarak kehadirannya jaraknya ideal ya, menggunakan berbagai cara tadi. Itu pengaturan kehamilan. Kemudian pelayanan kontrasepsi diselenggarakan dengan tata cara yang berdaya guna dan berhasil guna. Kemudian pelayanan kontrasepsi secara paksa kepada siapapun dan bentuk apapun itu bertentangan ya. Jadi tidak boleh memaksakan pelayanan kontrasepsi. Jadi penyelenggaranya harus dapat dipertanggungjawabkan ya dari segi agama, norma budaya, etika, segi kesehatan. Suami istri mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang sama. Ya. Dalam menentukan cara keluarga KB, pemerintah wajib menyediakan bantuan pelayanan ya, penyuluhan itu ya, informasi, pengetahuan. Kemudian penggunaan alat obat secara kontrasepsi yang menimbulkan resiko terhadap kesehatan dilakukan atas persetujuan suami istri. Jadi tidak boleh istrinya saja atau suaminya saja ya. Tata cara penggunaan alat obat dan cara kontrasepsi dilakukan menurut standar profesi kesehatan, harus memenuhi standar. Kemudian ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan alat cara kontrasepsi diatur dengan peraturan menteri. Ya. Suami istri harus sepakat ya. Keputusan atau tindakan sepihak dapat menimbulkan kegagalan. Nggak boleh salah satu ya.
Oleh karena itu, apabila istri gagal menggunakan Alkon ya dengan alasan kesehatan, maka suamilah yang harus menggunakan Alkonnya ya. Nah, ini pengaturan tentang KB dalam Undang-Undang Kesehatan menegaskan bahwa pelayanan kesehatan dalam KB dimaksudkan untuk pengaturan kehamilan, kemudian pemerintah bertanggung jawab menjamin ketersediaan tenaga, fasilitas layanan dan alat dan obat, dan yang terakhir ketentuan mengenai pelayanan KB dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan. Oke, dari saya begitu. Mungkin ada yang ditanyakan?